moderator yaitu Bapak Diki dari SMP ITB Pajajaran Jatinangor dan sebagai presenter yaitu Bapak Muhammad Mustajab dari SMA Al-Masum Jatinangor. Pada sesi kali ini Bapak Mustajab akan membahas tentang kebaikan Google yang lainnya, yaitu Google Classroom. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pengelolaan tugas di Classroom akan dibahas lebih detail lagi sama Bapak Mustajab. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Diki selaku moderator. Maka Pak Diki. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam ini akan mengenai bagaimana membuat kelas maya dengan Classroom. Barangkali banyak memang kelas maya yang lain, kemarin juga ada yang disampaikan, dan ini salah berapanya dari kelas maya yaitu Google Classroom yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustajab SSK dari SMA Al-Masum Kabupaten Sumedang. Baik, kita langsung saja, barangkali siapa? Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, partisipan dan Ibu instruktur serta tamu undangan yang ada di room ini, marilah kita dengarkan pemaparan mengenai Google Classroom oleh Bapak Mustajab. Untuk waktu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada moderator Pak Diki, kemudian dan saya yang lain, Bu Siti Sundari sebagai host. Pada ini saya mau coba menyampaikan materi tentang Google Classroom. Ya, sudah ada Pak. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi yang akan saya sampaikan ini tentang daring, pembelajaran jarak jauh ya, atau pembelajaran online, yaitu membuat kelas maya Google Classroom ya. Ya, kenapa kelas maya? Berarti kan kelasnya tidak ada dinding-dindingnya ya, seperti yang konvensional di sekolah itu ada dinding-dinding, terbatas oleh dinding, tapi di sini tidak ada dindingnya di kelas maya. Nanti bisa dikembangkan bisa saja menjadi kelas di ini alat elektronik, alat komunikasi 1976. Di situ teleponnya masih diputar. Kemudian HP-nya zamannya Nokia Ericsson ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat, ini bentuk-bentuk HP menjadi lebih tipis, lebih punya kinerja yang tinggi sekali. Nah, ini Bapak Ibu mengenal ya, ini Hongguan isinya opak ya. Ini beda suasana kebersamaan keluarga dulu dan sekarang. Kalau dulu ya makan saja, kami makan menikmati. Sekarang makan masing-masing asik dengan gadgetnya ya. Ya, itu teknologi manusia. Oke, lanjut. Ini sistem belajar daring yang direkomendasi secara nasional ya. Ini ada Rumah Belajar, Google Suite, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Kuiper School, Sekolah Online Ruang Guru gratis. Ya, ini news. Nah, ini
Ya, ini saya tampilkan mungkin supaya merefresh kembali ya. Ya mungkin pada saat sekarang ini kita akan coba harus ya belajar itu disiapkan oleh sudah apa Kemdikbud dari pusat. Ini juga sama, saya kira pengelolaan kelas maya juga. Kemudian sekarang ada sekolah online guru gratis, Genius ya, dan yang lainnya. Lanjut, ini yang populer ada Moodle, ada Microsoft Teams, ada Edmodo, ada Paper School, ada Schoology, demi ya ini untuk pengenalan aja dan tidak Bapak Ibu mengenal ya, teman mungkin belum hanya sepintas ya, sama saya juga. Ini mungkin saya pernah pakai Edmodo ya. Ya mungkin sekarang harus lebih intensif lagi dipelajari. Lanjut lagi. Nah ini aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan WFH, work from home. Cisco Webex yang sekarang kita pakai, kemudian Zoom, Ujin, Google Meet, Microsoft Teams. Nah sebetulnya di Google itu, walaupun Google ada juga sebenarnya untuk aplikasi WFH ini yaitu Google Meet ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Ini kebutuhan chat grup online, ya, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Slack dan lain-lain ya. WhatsApp ini kita sudah familiar. Ya, Telegram mungkin lumayan juga. Nah ini ada remote desktop via public internet. Nah ini ya, TeamViewer. Ini Desna. TeamViewer itu adalah sebuah aplikasi untuk meremote desktop. Jadi kita bisa mengerjakan desktop dengan jarak yang cukup jauh. Jadi manapun kita bisa kerjakan dari rumah ya. Ini ada aplikasi remote desktop via public. Terus mau pakai yang mana nih dari sebanyak itu? Beberapa pertimbangan, hampir semua orang punya Android, punya kuota data, banyak punya akun Google ya. Jadi kita gunakan Google Classroom ya, salah satu alternatif saja sih sebenarnya. Nah langkah-langkahnya kita harus punya HP atau laptop isi ya, koneksi internet, punya email ya itu. Ya, kita coba mulai masuk ke Google Classroom. Apa saja yang nanti kita akan pelajari di manajemen Classroom ini. Kita nanti coba membuat kelas maya, memberi penugasan, simulasi siswa mengerjakan, memberi penilaian dan umpan balik, mengedit Classroom, mengunci kelas. Ya, langsung kita praktek saja. Oke, nanti pada saat membuat kelas, saya kira mulai masuk ke Google dulu ya. Nah, nanti kita praktekkan, kita lihat dulu tampilan-tampilnya dulu. Membuat kelas, ini nanti ada bagian untuk gabung ke kelas, ada yang untuk buat kelasnya. Ya. Berikutnya nanti ini memberi penugasan. Oke, saya percepat saja nanti biar langsung praktek saja. Ya. Ini nanti memberi penilaian dan umpan balik. Kemudian sama ini masih umpan balik. Nah, nanti kita bisa mengedit classroom-nya, mengunci kelas, menghapus kelas. Ya, oke. Kita dari membuat kelas, saya akan praktekkan. Nah, Pak Mustajab, alhamdulillah. Silakan Pak Mustajab. Ya, oke. Kita mulai lagi dari awal, masuk ke Google Print ya.
di sini belum muncul bagian titik 9-nya, kita masuk aja ke www.gmail.com. Ya, sekarang sudah ada titik 9, tinggal klik saja. Kemudian ini ada di bagian bawah. Nah, ini Google Classroom. Ya. Nah, ini tampak sekarang kelas-kelas yang saya sudah buat di Google Classroom. Oke, Pak Diki, Bu Siti sudah tampak, Pak? Iya, Sudah, Pak. sudah tampak bagus, Pak. Ini kita akan coba buat satu kelas yang baru. Di sini ada bagian tanda plus saja. Nah, di sini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Ya. Jadi gabung ke kelas, ya nanti ini untuk siswa, dia masuk akan gabung. Kalau kita klik gini, lihat siswa atau diklik, ini akan muncul gabung ke kelas. Nah, ini harus disiapkan kode kelasnya. Jadi kita bisa share kode kelas pada siswa, mungkin bisa lewat grup WhatsApp wali kelasnya gitu ya. Nanti ini kode kelasnya diberitahu dan dia bisa gabung dengan cara masukkan kode kelasnya. Oke, kita coba bikin satu kelas baru. Buat kelas di sini klik saja, lanjut. Nah, ini misalkan kita mau buat kelas 11, kelas percobaan sih, kelas percobaan. Ini misalkan pelajaran 2019-2020, pelajaran masukkan matematika misalkan. Nah, ini ruangnya ruang 2 misal, ruang 1 ya, ruang 1. Kemudian ini buat klik. Nah, ini kelas percobaan sudah muncul, bisa kita buat. Nah, kalau kita klik di sini kode kelas, kalau kita perbesar, klik bagian kotak ini, inilah kode kelas untuk kelas percobaan yang nanti kita share kode kelasnya ke siswa. Ya. Di sini juga kita bisa pilih temanya, misalkan kita pilih seperti ini. Ini akan berubah. Kemudian di sini belum masih kosong kelasnya. Coba kita akan simulasikan ada siswa yang masuk ya. Nah, saya bikin di Google, di Mozilla ya, di Mozilla. Misalkan saya masuk ke Gmail lagi, ini siswa misalkan masuk ke Gmail lagi, saya gunakan akun Google yang lain. Nah, ini tampak ada yang klik 9 lagi, klik lagi. Kemudian Google Classroom. Ini sebelah kiri adalah siswa, sebelah kanan adalah kelas percobaannya atau yang akun gurunya ya. Yeah. Nah, kemudian di sini yang siswa sama, karena siswa ini mau masuk ke kelas percobaan, kode kelasnya ini, kalau kita perbesar, ini nanti kita kopikan saja. Ya, yang di-share lewat
bisa lewat email atau lewat grup WA-nya. Nah, di sini sama, di sini ada tanda plus, klik lagi tanda plusnya. Nah, ini sekarang kalau dia siswa gabung ke kelas, masukkan kode kelasnya, saya kopikan di sini, gabung. Ya, kita bisa lihat di sini di proses percobaan. Belum masuk ya proses percobaan nih. Udah. Ya, kita ulang lagi coba. Oh, ini kelas percobaan. Yang tadi Pak, Iya, maaf. yang pertama. Nah, Iya, nah iya, ini. iya, yang hijau. Kelas percobaannya ada 2 jadi bingung Ibu. Nah, Iya. oke, yang ini sekalian saja kelas percobaan yang ini saya akan hapus caranya. Ini masukkan ke arsip saja, sebagai arsip. Nah, ini yang kelas percobaan yang tadi hilang. Itu cara menghapus kelasnya. Jadi masukkan aja deh ke bagian arsip di sini. Yang titik 3 ini ada arsip ini. Oke, nah jadi yang kita bisa lihat tadi yang ya ini yang dari siswa itu dia sekarang sudah terdaftar di kelas percobaan ya, yang ini yang dibuat oleh guru. Jadi ada satu siswa ya di sini ya. Nah, ini anggotanya. Jadi yang satu orang itu Mustajab. Jadi itu cara gabung siswa ke kelas yang kita buat. Ya. Nah, sekarang di kelas yang baru ini kita coba buat satu namanya tuh, kita klik saja buat materinya dulu. Kita buat materinya dulu. Misalkan saya bikin ini kaidah pencacahan. Materinya kaidah pencacahan. Pelajari materi PDF dan videonya. Ini kita bisa tambahkan. Jadi menambahkan itu bisa dari Google Drive, bisa menggunakan link, bisa file, ya, bisa dari YouTube-nya. Saya akan coba dari Google Drive. Ini klik saja Google Drive. Ini drive saya. Ini yang terbaru saja. Yang terbaru ini. Saya punya materi kaidah pencacahan. Ini klik, saya tambahkan. Nah, di sini sudah menambahkan satu materi kaidah pencacahan PDF berupa PDF. Kemudian saya juga bisa tambahkan videonya dari YouTube. Nah, ini dari YouTube bisa kita cari video yang berkaitan dengan yang kita mau sampaikan, materi kaidah pencacahan, atau langsung tutorialnya. Nah, kita supaya gampang klik saja di sini, kita cari kaidah pencacahan. Kemudian nih cari, nanti akan muncul. Nah, ini sudah di beberapa video ya,
hasil searching. Nah, kita coba cari yang 10 menit, misalkan ini 12 menit, yang ini aja 10 menit ya. Kemudian tambahkan. Ya. Nah, kita sudah buatkan di kelas Maya tadi ya, kelas percobaan itu satu materi berupa PDF dan satu materi berupa video gitu ya. Nah, jangan lupa juga ini Bapak Ibu harus posting. Ini harus diposting di sini. Kita tinggal posting saja, klik gitu. Nah, ini berarti kita sudah memposting satu materi ya. Nah, kalau kita masuk ke siswa, nah, di siswa ini coba lihat di tugas kelas. Nah, di sini siswa sudah muncul ya postingan dari guru, itu tentang kaidah pencacahan. Kalau kita klik di sini, nah, pelajari materi PDF dan videonya ini petunjuknya. Nah, siswa bisa melihat materinya dari PDF ini dengan beserta dengan videonya gitu ya. Oke. Itu materi. Kemudian saya pindah lagi ke yang di gurunya. Di sini tadi materi kita buat, sekarang tugas. Ini tugas. Oke, misalkan kerjakan soal kaidah pencacahan. Di sini ada petunjuknya, unduh, isi, kemudian kirimkan lagi jawabannya ya. Jadi nanti yang dikirimkan soalnya itu bisa saja berupa LKS seperti itu ya. Tapi di sini saya coba yang kita kirim adalah berupa soal esai ya, soal esai. Misalkan soal esai yang siswa harus mengerjakan tulis tangan ya, tulis tangan. Saya akan coba tambahkan, misalkan saya ambil dari file. Nah, kalau tidak dari Google Drive, ini file dari folder kita. Nah, kemudian pilih dari perangkat, file dari perangkat. Oke, saya mau pilih soal tentang, nah ini soal permutasi kombinasi, itu masih berkaitan dengan kaidah pencacahan. Klik, kemudian open, ya, kemudian upload. Nah, ini soalnya sudah tampak di sini. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita ini bisa saja si tugas yang barusan itu yang kita kirim tuh kita bisa kirim ke kelas yang akan kita pilih. Nah, ya. Jadi membuat satu tugas tapi kita bisa memilih ke beberapa kelas ya. Tinggal checklist saja gitu ya. Ini bisa tinggal checklist saja untuk kelas-kelas yang lainnya. Jadi tidak perlu buat 2 kali ya, cukup 1 kali untuk beberapa kelas atau semua kelas. Jadi di sini saya ini kelas 1 kelas saja, ke kelas percobaan begitu. Nah, setelah itu kemudian ini juga bisa dipilih siswanya ya. Karena satu ya kita sebenarnya, jadi kalau misalkan kita mau memilih nanti misalkan hanya beberapa siswa saja dari kelas tersebut, itu bisa ya, tinggal checklist saja. Oke, di sini ada tenggang waktu, batas akhir. Misalkan kita beri waktu, ini sekarang tanggal 16, misalkan 1 minggu tanggal 23 itu di batas terakhir ya. Kemudian setelah itu ini bisa langsung diklik tugaskan ya. Ini diklik saja tugaskan gitu.
Nah, oke, kita lihat lagi eh, bagaimana respon dari siswa. Nah, ini siswanya coba kita lihat lagi tugas kelas apakah ada. Nah, ini tadi kerjakan soal, karena ini baru nyampe. Kerjakan soal kaidah pencacahan yang barusan oleh guru tadi di share ya ke kelas percobaan ini. Siswa bisa klik lagi ini. Nah, di sini sudah muncul kan petunjuknya. Unduh isi, kemudian tunjukkan lagi jawabannya. Nah, siswa kan otomatis ini kalau mau lihat klik di sini. Kemudian klik saja ininya. Nah, siswa bisa lihat soal yang diberikan oleh gurunya. Oke, kemudian sekarang siswa mengerjakan tugas itu diunduh ya, diunduh kemudian Oke, sekarang bagaimana siswa mengirimkan tugasnya? Ini kan tadi dia sudah kerjakan soal kaidah pencacahan, kemudian lihat tugas ya, lihat tugas ini sudah, kemudian misalkan ini bisa merespon dengan komentar, misalkan tugas siap dikerjakan oleh siswanya ya, siap dikerjakan. Nah, pada saat misalkan siswa mau mengirim tugasnya, ya dia tinggal klik saja, tambah, ya. Nah, dia mau ambil misalkan tugasnya itu tentunya dari ini ya, dari folder folder laptopnya atau PC-nya ya. Kemudian biasa dia pilih file yang akan dia kirim ya. Nah, misalkan ini ya, kita tugas ini misalkan hasilnya ini kita kirimkan oleh siswa tersebut. Ini di-upload. Nah, ini. Nah, misalkan tadi kan siswa itu setelah ngupload, kemudian dia kerjakan secara tulis tangan ya. Kemudian dia bisa foto si tugas tersebut, kemudian ya dia boleh dalam bentuk PNG atau dia bisa convert ke PDF. Nah, ini seperti ini tugasnya. Nah, di sini sudah tampak tugasnya itu sudah selesai dan tinggal diserahkan. Ini ada kolom tombol serahkan, ini diserahkan. Kemudian ini filenya serahkan gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana tampilan di Google Classroom gurunya ya. Mohon maaf Pak Mustajab, kayaknya waktu kita sudah ini 85. Kita coba lihat. Nah, di sini ada yang menyerahkan satu ya, satu diserahkan. Ya, kemudian kita lihat tugasnya oleh guru tersebut. Nah, ini guru menerima kiriman tugas dari siswa. Nah, guru bisa lihat, periksa soalnya apakah betul semua ya. Nah, setelah itu guru bisa memberikan nilai di sebelah sini, kolom sebelah kanan.
misalkan betul semua ya tinggal dimasukkan misalkan salah satu ini 90 misalkan seperti itu. Kemudian guru juga bisa memberikan komentar tugas sudah diterima dan dinilai. Tugas sudah diterima dan dinilai. Nah, ini kemudian diposting. Nah, di sini setelah diposting komentarnya, kemudian di sini ada kolom kembalikan. Jadi guru harus mengembalikan jawaban siswa tadi, jadi sebagai feedbacknya ya. Dan nanti siswa juga akan mengetahui bahwa si tugasnya itu sudah diterima oleh gurunya, kemudian dinilai dan dikembalikan lagi. Jadi ada feedbacknya. Ini tinggal jangan lupa ini diklik kembalikan dengan nilainya. Nanti siswa bisa tahu, oh tugas saya sudah diterima dan sudah dinilai dan dia tahu gitu. Coba kita lihat lagi dari sini respon siswa bagaimana. Pak Mustajab, Gimana? mohon maaf karena waktu ini barangkali memang tadi kita ada jeda ya beberapa menit. Barangkali kesepakatan dulu Bapak Ibu yang lain kita lanjutkan materinya, atau memang ini sangat menarik ya materinya, atau kita lanjutkan di diskusi nanti, kita buka lagi gitu. Pak Mustajab, masih panjang nggak ini materinya? Saya kira yang terpenting ini ya, jadi ada ada penugasan, jadi supaya kelihatan ada feedbacknya gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang pokoknya di sini gitu ya. Betul. Yang lainnya sih sebetulnya tinggal edit kelas ya. Tadi sebenarnya kemudian menghapus kelas juga tadi sudah ya. Ini yang penting sih menurut saya di sini gitu. Ya, mangga Pak, lanjut Pak. Ya bisa saja nanti sambil jalan ya. Oke. Boleh lanjut dulu Pak, karena belum ada sedikit lagi ya. Ya, belum ada yang nanya dulu. Bapak Ibu barangkali yang lain yang mau menanyakan silahkan ditulis dulu di kolom chat ya. Mangga Pak, lanjutkan dulu. Ya. Nah, di sini di sebelah kiri Google Classroom-nya siswa sudah dapat respon dari gurunya nih. Jadi soalnya di sini sudah muncul penilaiannya 90. Oh, saya berarti tugas yang tadi diberikan itu 90 dari 100 gitu. Sudah. Nah, kalau di sini mungkin kirim ulang, artinya kalau misalkan tugasnya mau dikirim ulang ya tinggal tambahkan lagi gitu ya, tinggal tambahkan lagi seperti itu. Itu kan. Nah, saya mau menampilkan ini tadi. Jadi Google Classroom ini bisa juga diakses di di HP ya, di HP. Saya akan coba ini ditutup dulu mungkin ya. Ya, ini kelihatan tampilan HP-nya Pak. Desktop HP-nya kelihatan Pak Diki? Ada Pak, ada, silakan. Bagus Pak. Oke. Jadi siswa itu bisa, sebenarnya kita juga bisa membuat Google Classroom ini di HP ya. Jadi di HP itu ada aplikasi Google Classroom-nya ya. Bapak Ibu kalau misalkan belum punya, tinggal diakses di Play Store ya. Ini Play Store, klik saja Play Store. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ke, nah ini kebetulan karena yang saya sudah terinstall Google Classroom, tampilnya seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan belum, di sini biasanya install gitu ya. Nah ini sudah terinstall Google Classroom, jadi bisa di open saja. Nah ini tampilan dari di HP kelas-kelas yang sudah kita buat.
buat ya. Ini barusan yang kelas percobaannya ada 1 student ya. Mungkin itu dulu sementara Pak Diki ya, karena yang menurut saya yang pentingnya tadi bahwa ini bisa ada feedback antara guru dengan siswanya begitu ya. Mungkin itu dulu Pak, saya stop dulu ya ininya sharingnya ya, screen sharingnya ya. Pak Diki. Siap. Bu Ya, Siti. ya Pak. Terima kasih Pak Mustajab. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Mustajab. Materinya yang cukup luar biasa, sangat menarik. Dan ini memang kalau saya sih baru. Tadi Ya, siap. ya. Nah, Mangga Ibu. belum ada yang bertanya ya? Ya, di kolom chat belum ada. Barangkali Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan atau komentar juga silahkan, atau bertanya di kolom chat dulu. Putus-putus Pak Diki. Putus-putus. Ya. Ya, ada nggak sekarang? Halo? Ya. Ya, masih. Ya, masih putus-putus. Ada Bu Lilis nih, rekan saya Bu Lilis, Bu Rehani. Oh iya. Ya, udah jelas. Ada anak saya juga Bu Anissa Mustika Pertiwi, silakan Iya. bertanya. Sambil menunggu Pak Mustajab, Ya. saya mau bertanya, boleh? Mangga. Boleh Bu. Kan dari dari beberapa tugas nih Pak, biasanya kan ada apa namanya? Assalamualaikum, mohon izin rata-rata bertanya. nilainya ya Pak. Ya, Ada rata-rata nilainya itu di sebelah mana ya Pak? Misalkan ada tugas-tugas nih banyak. Nah, buat rata-rata misalkan dari beberapa tugas atau soal biasanya disimpan di sebelah mana Pak? Simpan dulu aja. Ada yang masuk iya tadi ya Bu ya. Pak. Mangga Ya. Ibu tadi yang akan bertanya, Ibu siapa ya tadi ya? Mangga Ibu langsung aja Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ini saya Raihani dari Almas. Oh siap. Ibu mau bertanya. Mangga Bu langsung aja. Mangga Bu. Ya, tadi kan contohnya memberikan satu classroom itu satu tugas ya Pak ya. Ya. Ya, kalau misalnya satu classroom itu tugasnya ada 10, kira-kira Bisa bagus Pak. ya diulangi ya Pak ya. Mangga Ya, Bu. Dalam satu classroom, kita sebagai guru bisa memberikan lebih dari satu tugas. Atau misalnya classroom itu bisa muat berapa tugas maksimalnya? Ya, halo? Ya, bagus. Ya, gimana, jelas pertanyaannya atau putus-putus ya? Jelas Bu, bagus. Halo? Bagus Bu, bagus. Ya Bu. Mangga Bu, itu aja Bu. Ya. Ada lagi Bu? Itu aja. Itu aja, baik. Langsung dijawab Bu ya. Ya, boleh. Ya, Pak Mus, silakan di classroom Ya. itu satu classroom bisa memuat beberapa tugas itu. Ada limitnya nggak? Mangga. Ya sebenarnya kalau kaitan dengan tugas itu bisa lebih dari satu tugas tentunya. Lebih dari satu tugas. Tadi saja kan kalau saat kita klik di bagian buat tugas itu, ini kalau kita kembali lagi ke Ada. ya ada. Bentar Bu. Iya Pak. Bentar. Ya misalkan tadi kita mau lihat ini di kelas percobaan ya. Nah, kita bisa lihat mungkin tadi kaitannya dengan nilai ya Bu kan itu. Nah, ini bisa dilihat kan. Ini tadi yang membuat adalah nilainya 90 ya. Ini sudah muncul rata-rata kelasnya 90 karena cuma satu orang gitu ya. Jadi ini memang di sini tadi kalau ditanyakan apakah nilai rata-rata kelasnya akan muncul, ya di sini akan muncul. Nah, cuman ini kan hanya terlihat satu tugas ya, satu tugas.
Nah, sebenarnya pada saat kita melihat tugas, membuat tugas, itu tugasnya itu kalau kita klik di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan. Itu bisa dalam satu kelas itu kita bisa bervariasi tugasnya ya. Tadi tugas yang ini misalkan ini tugas kuis ini bisa variasikan atau digabung dengan Google kuis dari Google formulir ya. Nah, itu bisa dibuatkan di sini, bisa digabung ya. Mungkin saya belum buat ini prakteknya ya, menggabungkan. Cuman saya ingin tadi ada respon antara guru dengan siswanya ya. Kemudian bisa diakses juga di HP. Saya kira jadi jawabannya kalau kaitannya apakah tugasnya bisa lebih dari satu, bisa sekali ya. Kemudian apakah nanti nilainya akan muncul rata-ratanya? Saya kira akan muncul juga nilai rata-ratanya, karena di sini ada di kolom rata-rata, di kolom nilai ini, karena memang di sini ditampilkannya satu siswa ya. Saya kira untuk tugas ini bisa dilihat juga nanti rata-ratanya gitu. Begitu Bu Rai. Oh iya Pak, makasih. Bagaimana Bu Raihani? Masih ada Mohon pertanyaan? izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga dengan Ibu. Ya, mohon izin bertanya, Bu. Mangga. Ya, Pak Diki. Siap. Mangga, ini Ibu siapa ya? Dengan Ya, Ibu. Pak, mohon izin bertanya. Ya, mangga Bu, mangga. Halo. Iya, jelas ya, Bu. Oke, Ya. Ablina. Ya, itu sebenarnya sudah ada di chat, cuman saya secara ini saja, lisan saja ya. Pak Mus, ini tadi kan ada kolom tugas sama materi ya, Pak ya. Di kolom materi kita bisa share materi, kemudian kita bisa unduh file dalam bentuk YouTube atau file yang lainnya. Nah, manakah yang lebih baik, Pak? Mohon maaf, jelas, Pak? Jelas Bu. Mangga Bu. Iya, ya, pertanyaannya manakah yang lebih baik? Kita tambahkan materi dan tugas di kolom yang berbeda, atau kita bisa buat sekaligus di kolom tugas saja sekaligus dengan materi. Karena kalau saya lihat tadi di kolom tugas tuh kita bisa menambahkan file lebih dari satu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi kita misal ya, saya mau memberikan tugas berupa LKS, cuma siswanya harus menyimak dulu video YouTube. Berarti ada dua file video YouTube dengan file LKS ya Pak ya, dalam bentuk Word. Nah itu kalau saya pisah, yang satu bisa sama saya di-share lewat materi, yaitu yang video YouTube-nya. Yang satu saya share berupa tugas, yaitu LKS-nya. Nah kalau tadi saya perhatikan di kolom tugas tuh kita bisa tambah lebih dari satu file. Apakah lebih efektif saya mengunduh atau men-share itu di kolom tugas, atau mending satu-satu kayak tadi untuk misalnya untuk kerapihan filenya? Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Sama, Bu. Ibu siapa ya, Ibu Lenovo ya ini ya. Maaf. Iya Ibu Lilis, mohon maaf. Ibu Lilis, Salah ya. saya Bu Lilis dari iya. SMA Al-Masum. Siap, terima kasih Iya, pertanyaannya Ibu. Mangga Pak Mustajab langsung aja. Mana yang lebih Ya, baik? siap. Kalau kita kembali lagi ke bagian Google Classroom-nya, di sini pada saat di tugas kelas ya, pada saat kita klik tugas itu ya. Nah ini di sini sebenarnya kalau saya lihat kita perhatikan ini ada tugas kuis, ada pertanyaan gitu ya. Dan di sini ada materi gitu. Nah tadi yang disampaikan Bu Lilis, bagaimana kita mengelola tugas itu supaya betul-betul misalkan ya kalau dia tugasnya misalkan berupa ada tugas kuis ya saya kira kita udah aja dalam satu materi tugas pokok materi itu untuk tugas kuis ya semua difokuskan kepada tugas kuis gitu, pertanyaan-pertanyaan jangan tercecer gitu ya. Kaitannya misalkan tugas kuis itu biasanya kan pilihan ganda ya, di tugas kuis itu Google Form kita bisa bikin di tugas kuis sebagai
khusus untuk kuis gitu ya, macam ulangan boleh juga ya. Nah, kalau di sini misalkan tugas untuk yang tadi misalkan memberikan tugas esainya bisa disimpan di sini di bagian atasnya gitu ya. Nah, di sini ada lagi sebenarnya pertanyaan ya. Ibu bisa juga khusus untuk misalkan Ibu bisa buatkan tiga tugas. Ibu kelompokkan 3 tugas ya. Bisa tugas misalkan ya tadi saya misalkan contohkan sebagai tugas esai yang lumayan soalnya banyak. Kemudian ini tugas kuis misalkan pilihan ganda. Ini berupa pertanyaan singkat 1-2 pertanyaan seperti itu begitu Bu. Jadi nanti dalam baik. Satu begitu ya Bu ya, bisa dipahami Bu. Iya baik. Ya, berarti Bapak punten berarti sebaiknya memang kita disiplin melalui kolom-kolom yang sudah ada ya Pak ya. Walaupun mungkin nanti ketika anak masuk itu akan ada kalau kita misalnya share tugas pertanyaan dengan materi berarti tiga-tiganya hanya mungkin khawatir ada yang kelewat sama siswanya gitu maksudnya. Jadi di materi halo ya putus-putus mohon maaf sudah saya pahami terima kasih ya. Cuman satu lagi Pak ya gimana Bu? Gitu Bapak kalau misalnya siswa sudah share tugas apakah ada notifikasi otomatis enggak yang langsung ketahuan gitu tanpa kita harus buka dulu classroom-nya? Jadi kalau saya email itu udah langsung ya notifikasi ke kitanya sebagai guru kalau siswa sudah menyerahkan tugas. Notifikasi ya nanti bisa kan pada saat memang notifikasi yang langsung misalkan lewat Google Classroom-nya atau lewat email ya, mungkin ya kita bisa tahu notifikasi dari siswa itu apakah dia sudah masuk atau memang harus masuk ke Google Classroom-nya. Kita harus buka Google Classroom-nya Bu. Jadi kita bisa lihat masing-masing kelas ya, atau misalkan kan kita biasanya tugas itu diberikan tenggang waktu ya, tenggang waktu misalkan sudah batas akhir waktu akhirnya ya kita kan bisa cek. Jadi memang kalau secara notifikasi langsung lewat email ya bisa saja sih kalau misalkan biasanya memang suka ada jawaban juga dari Google Classroom ke email kita ya yang sama akun emailnya gitu ya. Itu ya emailnya intinya mah harus cek langsung ke Google Classroom-nya sih kalau menurut saya sih Bu. Langsung ke Classroom-nya ya. Betul, Berarti kita harus buka langsung ya. Ya baik. Betul begitu Bu. Bapak, ya cukup Bapak, terima kasih sudah cukup paham, terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Mustajab. Boleh nambah? Oh mangga. Dengan Ibu. Iya, tadi kan ada notifikasi ke gurunya ya. Nah, untuk Google Classroom ini notifikasinya 2 kali. Yang pertama di email, yang kedua ada di Classroom. Nanti otomatis berapa jumlah siswa yang memasukkan tugas. Kayak tadi sudah nunjukin ya. Tadi ada 1 kan? Iya betul. Ya. Jadi di email dia, di form dia. Jadi kita bisa, betul begitu Bu. Ya, tadi yang masuk dan udah menyerahkan. Ya gitu mungkin sama ya Pak ya. Ya betul. kasih. Terima kasih Bu. Hai. Tambahannya. Pak Diki, Siap. itu di chat satu lagi Pak Diki. Iya. Di chat ada satu lagi pertanyaan ya. Ya, tadi di atas ya Pak Bapak atau Ibu nih? Bapak kayaknya. Fatwa Tajudin ya. Ya. Fatwa. Ya. Ini Pak Mus pertanyaannya. Untuk Google Classroom ini bisa diterapkan di semua jenjang sekolah atau gimana? Dan di semua daerah bisa diterapkan nggak begitu Pak Mus? Ya, sebenarnya kan Google Classroom itu sebenarnya tidak harus tatap muka kan ya. Jadi
siswa ya kayak ini aja sebetulnya email gitu ya. Jadi ada kita mau masuk kalau mau buka email kemudian kirim email ya artinya kan kita harus masuk ke email ya. Jadi saya kira Google Classroom juga modelnya seperti email juga gitu ya. Dan kita tidak harus online, harus ya secara langsung ya tatap muka seperti yang sekarang. Saya kira untuk yang sinyal-sinyalnya mungkin kurang bagus kan tetap muka seperti ini sebenarnya kurang efektif ya. Jadi sebenarnya Google Classroom ya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran online jarak jauh tanpa harus langsung tatap muka begitu ya. Tapi bisa langsung saya mau cek nih di Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya seperti ngecek email juga gitu ya. Mungkin itu ya. Terus kalau untuk tingkatannya kalau SD ya mungkin SD ya pemahaman tentang emailnya gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin anak-anak SD sekarang kalau memang sudah paham di IT-nya ya bisa juga sih ya. Tapi yang saya tahu mungkin SMP SMA mungkin yang sudah mulai terbiasa mereka punya email begitu ya. Jadi saya kira SMP SMA masih bisa dilakukan. Mungkin kalau SD anak-anak masih belum paham mungkin ya. Boleh menambahkan Pak? Iya silakan. Mangga Bu. Di SD sudah digunakan Pak Classroom. Contohnya di SD Lab School di Bandung Pak. Iya. Tugas sudah masing-masing anak dari kelas 4 sudah punya email dan sudah menggunakan Pak Classroom. Ya, terima kasih. Ya. Betul. Bisa jadi betul sekarang mulai dari tingkatan SD sudah bisa menggunakan juga ya Classroom ini ya. Ya mangga Pak Diki. Baik, lanjut. Satu lagi Pak Diki ya, ya. Ya siap. Saya dari Bu Ani. Terakhir ini Bu ya. Ya, terakhir. Pertanyaan terakhir dari Bu Aideti Herianti ya. Assalamualaikum Pak, selama ini berapa persen anak di SMA Al-Masum khususnya kelas Bapak yang mengikuti KBM di Google Classroom? Selama ini yang dirasa apa kendalanya sama Bapak? Mangga Pak Mus. Ya, terus terang saja di kami kan pembelajaran online ini terpaksa sih sebenarnya dari kondisi sekarang itu sudah harus mulai memanfaatkan Google Classroom ya karena situasinya begitu. Nah mungkin ke depan ada hikmahnya juga. Jadi sekarang guru-guru atau siswa juga bagaimana memanfaatkan Google Classroom ini. Jadi nanti kombinasi sih menurut saya tetap kalau dalam keadaan normal ini kan kita bisa melakukan tatap muka di kelas begitu ya. Tatap muka di kelas, kemudian tugas-tugas lebih lanjutnya pengayaannya kan bisa lebih disematkan di Google Classroom-nya gitu, Google Classroom-nya ya. Ya kombinasi saja variasi begitu ya. Jadi antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran daringnya begitu ya. Jadi di kami saya agak sulit mengukurnya karena mungkin sebelumnya ya terus terang di kami ya belajar kebanyakan dominannya ya seperti biasa di kelas begitu ya. Tapi memang sudah mulai ada pembelajaran online-nya begitu ya. Saya sudah mencoba misalkan sebenarnya bukan Google Classroom, sebelumnya saya mencoba di kelas mayanya rumah belajar Kemendikbud ya. Saya coba ya kombinasi tadi pertemuan di kelas, kemudian tugas-tugasnya saya lampirkan di rumah belajar kelas mayanya gitu ya. Untuk Google Classroom ya mungkin saya juga belajar sekarang begitu.
Ya mungkin sekarang dengan adanya kita belajar atau bekerja di rumah ya, kemudian ke depan ini akan kalaupun dalam keadaan normal ini bisa digunakan juga gitu ya, digunakan juga ya kombinasi dengan pembelajaran di kelasnya begitu. Begitu jawabannya Pak Diki. Ya, siap. Terima kasih Pak Mustajab. Luar biasa materi dan jawaban-jawabannya, juga pertanyaannya cukup luar biasa dari Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali waktu juga yang akan memisahkan kita. Ini di rekaman saja sudah 1 jam 14 menit. Barangkali kita tutup saja, kita akhiri. Barangkali kalaupun ada pertanyaan berikutnya bisa lewat grup WA ataupun secara pribadi. Baik Pak Mustajab, silahkan, barangkali ada closing statement dari Bapak beberapa menit. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Diki. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya dari SMA Al-Masum, juga rekan-rekan saya di grup PCT 611D ini. Ya, saya berharap sih ini sama saya juga sedang belajar ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja dari kejadian COVID-19 ini. Jadi mungkin kita harus ya dipaksa, akhirnya ya harus dipaksa menjadi harus belajar secara daring ya, jarak jauh seperti ini. Dan saya kira waktu walaupun kita di rumah ya, mungkin saya kira mari sama-sama kita belajar ya, memanfaatkan bekerja di rumah tetap, tapi pembelajaran terus jalan. Dan saya kira nanti ke depan ini harus disampaikan, kita buat pembelajaran kepada siswa gitu ya, karena kitanya sudah menguasai ya. Jadi sebelum disampaikan ke siswa ya kitanya juga harus menguasai ya. Saya kira itu ya. Ya saya sampaikan tadi bahwa ini hanya sebagai alternatif saja sih. Banyak pembuatan kelas maya yang lainnya ya. Tapi saya kira ini Google Classroom cukup bagus ya, cukup bagus dalam artian, apalagi kan kita sudah banyak yang menggunakan akun Google ya. Nah itu salah satu lebihnya kenapa kita harus menggunakan Google Classroom. Mungkin itu Pak Diki dari saya, Pak Diki. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mustajab. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita di akhir, di penghujung, barangkali dapat saya sampaikan bahwa Google Classroom ini adalah salah satu alternatif untuk pembelajaran jarak jauh, dan disesuaikan dengan kondisi kita sekarang barangkali sangat cocok. Dan memang tidak ada COVID-19 pun, karena kita sudah di zamannya 4.0, di era digital, maka kita sebagai guru atau pendidik ya, suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa juga mempelajarinya. Jadi jangan sampai anak kita sudah lebih tahu duluan daripada kita. Jadi kita juga harus tetap belajar, tetap semangat, menyesuaikan dengan zamannya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Partisipasi dari partisipan tadi mencapai angka di 26, sekarang yang bertahan 21. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali kita tutup ya. Pak Diki, hatur nuhun ka Pak Deni, kepala sekolah, terus ikut gabung Pak Deni Purwadi. Iya, terima kasih khusus ya Bapak Kepala SMA Al-Masum, juga Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, 21-nya barangkali. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara ini sebelum dikembalikan ke host. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ya, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Pak Diki, Pak Mustajab. Saking tertariknya dan antusiasnya sampai tidak mengingat waktu, Pak. Terima kasih. Banyak sekali, nanti barangkali dilanjutkan Ibu Bapak di WA ya untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berkenan hadir, instruktur. Mohon maaf apabila dari kami bertiga ada kekurangan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.